Salam saudara dikasihi Tuhan. Salah satu hal yang sering sekali disuruh oleh Tuhan untuk kita lakukan adalah berbuat baik. Dan perbuatan baik itu adalah bukti bahwa Kristus ada di dalam kita, yaitu kita memiliki sifat karakter gambar Allah, Yesus Kristus yang baik bagi semua orang. Tetapi saudaraku, harus kita akui tidak mudah untuk selalu berbuat baik. Ada tantangan-tantangan. Namun Paulus tetap mengatakan seperti ini. Dalam Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Atau di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 13, Paulus berkata, dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat apa yang baik. Di dalam sebuah kisah tentang 10 orang yang sakit kusta, di dalam Lukas pasal 17 diceritakan, dari 10 orang yang disembuhkan Tuhan, hanya 1 orang yang datang kembali. Dan Yesus bertanya, di mana yang 9-nya? Mengapa saudaraku? Karena hal itu justru juga sering kita alami. 3 hal yang sering membuat kita tergoda untuk jemu berbuat baik dan lemah. Yang pertama adalah orang salah mengerti dengan kebaikan kita. Kebaikan kita disalah mengerti oleh orang lain. Kebaikan kita sering sekali dituduh ada udang di balik batu. Kebaikan kita juga sering dikatakan pasti ada maksudnya yang tersembunyi dan seterusnya. Dan tidak jarang ketika kita tulus melakukannya, hal itu sungguh sangat menyakitkan hati kita dan kita bisa menjadi lemah, jemu untuk berbuat baik kepada yang bersangkutan. Dan yang kedua saudaraku, yang sering menjadi hal faktor yang melemahkan kita untuk berbuat baik adalah orang melupakan kebaikan kita. Seperti 9 yang sudah disembuhkan dari sakit kusta tadi. Yesus hanya menyuruh mereka untuk menunjukkan diri mereka kepada imam-imam bahwa ada kuasa yang sanggup menyembuhkan. Tapi justru mereka tidak datang kembali kepada Yesus. Hanya 1 orang yang datang dan mengucap syukur. Sering sekali kebaikan saudara dilupakan. Mudah sekali dilupakan. Sering sekali kebaikan kita dianggap tidak pernah ada. Sering sekali kebaikan kita bahkan dibalas dengan air tuba. Ini faktor yang juga sering sekali melemahkan kita. Jemu rasanya untuk berbuat baik kepada orang yang seperti itu. Tapi masih ada lagi faktor yang ketiga yang membuat kita rasanya cukuplah. Yaitu ketika orang lain tidak mengakui kebaikan kita. Kalau dia sudah lepas dari masalahnya, dia tidak pernah menyebutkan nama saudara. Dia bahkan menantang. Dia berkata, bukan karena ditolong oleh dia. Bukan karena didoakan olehnya. Bukan karena saya dituntun olehnya. Memang saya bisa sendiri kok. Saudara bisa membayangkan seseorang yang bertahun-tahun saudara tuntun, saudara bimbing, saudara pandu, waktu saudara banyak saudara curahkan, tenaga saudara banyak, kesabaran saudara banyak saudara berikan. Tetapi dia berkata, enggak, ini semuanya bukan karena pertolongannya, bukan karena saya dimuridkan olehnya. Ini semuanya saya bisa bukan karena dia membimbing saya. Oh, saya sehat keluar dari rumah sakit bukan karena dia kasih saya pinjaman, dan seterusnya. Saudaraku, sering sekali hal itu pun melemahkan kita. Ingat apa yang dikatakan oleh Paulus dalam Galatia 6 ayat 9. Bahwa ada hal-hal yang membuat kita jemu berbuat baik. Yaitu yang 3 hal tadi. Orang salah mengerti dengan kebaikan kita.
orang melupakan kebaikan kita, orang tidak mengakui kebaikan kita. Dan itu, kata Paulus, membuat kita berpotensi menjadi lemah. Tetapi marilah kita, Paulus katakan apa? Kita fokus kepada Dia yang memberi upah. Suatu saat, bukan dari manusia, tapi dari Tuhan sendiri, kita akan mendapat upah. Saudaraku, jangan izinkan, entah karena orang salah mengerti dengan kebaikanmu, entah karena orang melupakan kebaikanmu, entah karena orang tidak mengakui kebaikanmu, jangan izinkan itu menghentikanmu berbuat baik. Tetaplah berbuat baik, kita pasti menuai. Tuhan memberi kekuatan kepada saudara dan saya untuk menghidupi firman ini. Shalom.